Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi di hari ini, hari Selasa. Salam hangat, salam jumpa dari Studio Sentosa, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu dan Institut Injil Indonesia Batu dalam program From Batu to the World. Hari ini hari Selasa, hari kita duduk bercerita tentang kisah kita, namun kita juga akan bisa mendapatkan tips dan juga yang pasti adalah hikmat untuk menjalani kehidupan. Inilah Life is Beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Beautiful. Tema Life is Beautiful sore ini adalah kegagalan bukan akhir segalanya. Tidak ada seorang pun yang mau gagal, tapi tidak ada satupun juga yang tidak pernah gagal. Itu tidak bisa kita hindari. Hanya bagaimana cara kita menghadapi kegagalan itu dan bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu adalah kunci untuk kita menjalani hari-hari kita di depan. Karena waktu terus berjalan. Di atas, di bawah, apapun keadaannya, hidup harus tetap dinikmati. Dengan siapa kita menikmati dan menjalani, tentunya itulah kunci keberhasilan kita. Kita akan bicarakan tentang topik kita, kegagalan bukan akhir segalanya dengan narasumber kita. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Life is beautiful. Beautiful. Life is beautiful. Hidup itu indah, hidup itu harus dinikmati. Apapun keadaannya. Kita langsung temui saja narasumber kita dalam perbincangan kita sore ini. Selamat sore, Pak Iwan Setiawan. Selamat sore, Bu. Iya, senang sekali boleh ada di studio Life is Beautiful. Tentunya tidak sendiri ya Pak ya, Iya, betul. dengan yang tercinta, dengan yang terkasih yang luar biasa. Ibu Eni, Shalom. Shalom, selamat sore, apa kabar Bu? Puji Tuhan. Baik. Happy hatinya? Puji Tuhan happy. Sore ini mau sharing ya, suatu hal yang luar biasa. Tentunya dengan Ibu Dina juga. Bu Dina apa kabar? Selamat sore. Ya. Apa kabar? Baik kabarnya. Tapi Batu tambah panas ya sekarang. Tapi ya kita nikmati sajalah mulai musim-musim pergantian musim ini ya, yang pasti kita harus tetap jaga kesehatan. Ya, menyangkut tema kita. Berbicara tentang kegagalan bukan akhir segalanya. Ya tentunya dengan Pak Iwan dan Ibu ada di sini bisa men-sharingkan pengalaman ya, kehidupan apa yang pernah dirasakan berkaitan dengan kegagalan. Ya, jadi bagaimana Pak Iwan? Kalau Pak Iwan boleh sharingkan, boleh ceritakan. Jadi pengalaman Pak Iwan gagal terhadap sesuatu itu pada saat apa dan di mana, kemudian gagal dalam hal apa? Ya, baik, terima kasih Bu Silvi. Bicara tentang kegagalan tentu sebenarnya tidak ada yang ingin yang gagal gitu ya. Baik saya maupun keluarga saya. Tapi saya pernah gagal, saya mengakui saya pernah gagal. Sebenarnya kegagalan saya ini, saya pernah menulis di satu media sosial bahwa saya nggak ingin menceritakan. Saya pikir ingin mengubur dalam-dalam. Tapi di balik itu saya pikir, saya sekarang sudah menang. Kenapa saya nggak saksikan begitu? Ya, saya pernah gagal kurang lebih 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu saya pernah gagal. Justru saya gagal ketika berada di puncak studi saya gitu. Pada waktu itu saya sedang proposal skripsi, namun saya gagal akhirnya. Kegagalan saya adalah, yang pertama saya sudah lapor resmi dengan pacar saya waktu itu. Pacar saya itu istri saya sekarang. Sudah ini. Namun kemudian saya, beralih setia kepada orang lain gitu. Dan akhirnya saya jatuh dalam dosa pergaulan gitu. Kemudian saya meninggalkan pacar saya waktu itu. Nah, pada saat saya gagal itu, akhirnya dampak resiko yang harus saya ambil adalah saya dikeluarkan. Dikeluarkan dari sekolah, dan itu sangat menyakitkan pikir saya, sangat menyakitkan saya, sangat menyakitkan gereja yang mensponsori saya, juga keluarga saya. Keluarga saya sempat sangat terpukul karena justru itu di puncak studi, sangat terpukul sekali. Mungkin tidak tahan
saya menyadari waktu itu tidak tahan mendengar apa yang dibilang tetangga kanan kiri, orang-orang gereja yang membicarakan tentang kegagalan saya gitu. Sehingga akhirnya tidak lama setelah saya gagal itu, memang mama saya stroke dan setahun kemudian akhirnya meninggal gitu. Itu yang sangat menyedihkan dari kisah itu, yang membuat pada saat saya gagal memang begitu terpuruk gitu. Sangat terpuruk lah kegagalan saya gitu. Ya, tadi dikatakan bahwa dalam puncak studi, terus kemudian gagalnya itu gagal menjaga kesetiaan, dan juga saya melihat juga gagal untuk menjalani pembentukan Tuhan sebetulnya ya. Betul ya. Jadi lari istilahnya, Lari mengikuti keinginan diri sendiri, Iya. seperti itu. Nah, jadi bagaimana Pak Iwan waktu itu mengelola perasaan atau ketika mengalami kegagalan itu? Itu kalau kita lihat kan kegagalan itu realita gagal, tapi perasaan gagal itu kan juga ada. Bagaimana Pak Iwan mengatasi hal itu? Saya pribadi sangat sulit kalau dikatakan. Memang realitanya saya sudah gagal, kemudian ketika masa gagal itu kecenderungan saya akhirnya menolak diri. Saya bilang ya sudah cukup lah, berarti memang saya nggak dipanggil Tuhan gitu, nggak dipanggil Tuhan. Itu selalu yang berkecamuk, apalagi di tengah-tengah selalu keluarga seolah-olah kan nggak menerima gitu, nggak menerima ketika saya gagal, sehingga juga keluarga kan nggak sanggup mendengar omongan orang. Akhirnya membuat saya biarkan saya pergi saja, saya bilang. Pergi dari rumah daripada menjadi beban, biarkan saya pergi dari rumah, nggak tahu kemana, saya bilang. Waktu itu ada banyak berkecamuk pokoknya bagaimana saya pergi sejauh-jauhnya dari sekolah, dari gereja, dari keluarga gitu, supaya menghindari masalah yang saya hadapi. Nah, Apakah itu lari dari kenyataan? Iya, mungkin iya, betul juga, lari dari kenyataan. Tapi keinginan saya sebenarnya hanya satu waktu itu, saya pergi. Rencana waktu itu memang saya pergi ke Ambon dari Bengkulu. Tapi sebelum ke Ambon saya ingin mampir waktu itu ke Bali. Ingin meminta maaf dan menyelesaikan masalah dengan pacar saya. Karena saya sudah menyakiti gitu, menyakiti. Itu yang ada. Memang sempat juga ada ada keinginan lain untuk karena banyaknya tekanan mengakhiri hidup begitulah. Itu yang memang beban cukup kuat ketika saya gagal gitu, itu. Jadi betul-betul ya, tekanan perasaan. Saya pikir juga mungkin intimidasi dari kuasa gelap juga ya. Iya. Sehingga kan kalau mau mengakhiri hidup itu pasti bukan pikiran manusia, itu di dalamnya ada setan mau mengambil hidup kita seperti itu. Jadi bagaimana ketika menghadapi hal itu ya? Jadi sudah mau menjelang mengakhiri hidup, terus apa yang menahan, terus kemudian tidak jadi? Jadi waktu itu begini, ketika saya mampir di Bali untuk meminta maaf, ternyata sisi lain yang dilihat oleh pacar saya waktu itu, bahwa di tengah-tengah banyak orang yang tidak mendukung saya gitu, dia mengambil inisiatif yang lain untuk menyelamatkan dalam tanda kutip gitu, menyelamatkan panggilan saya kalau yang saya lihat dari perjalanan hidup, sehingga dia menahan saya di Bali waktu itu, menahan saya supaya tetap di Bali. Dia carikan saya kerja, kemudian membantu pelayanan juga waktu itu. Saya tahan supaya, karena siapa lagi yang akan menolong gitu, kalau nggak dalam situasi yang seperti ini, siapa yang mau menolong? Ini yang saya lihat dari perjalanan, nanti mungkin bisa disaksikan juga oleh istri saya. Cara menahan yang menahan saya waktu itu, yang selalu menguatkan, memang ada beberapa orang memang yang menguatkan saya ketika saya dalam situasi itu. Memang keluarga bukan tidak menopang, tapi mereka dalam situasi kecewa mungkin begitu kan. Tetapi dalam perjalanan hidup saya, kalau siapa yang berperan, yang pastinya Tuhan gitu ya, yang menahan untuk tidak melakukan itu. Yang kedua, waktu itu pacar saya, yang sekarang itu istri saya gitu. Dan yang lain, ada teman angkatan saya yang selalu berkomunikasi dan menguatkan saya. Kalau saya boleh sebut, itu ada dua sahabat saya itu Novi Nabunome itu, dan juga ada Leni Manalu. Dua sahabat saya itu
selalu terus intens menghubungi saya untuk menguatkan saya gitu. Untuk supaya tetap pada panggilan. Sebenarnya itu keinginan yang nggak pernah ada lagi dalam diri saya gitu. Kira-kira ya, ketika ada di posisi gagal, pasti perasaan ya, perasaan gagal itu ada seperti itu kan. Terus berapa lama kalau boleh ya, kalau boleh disampaikan ya, kalau bisa misalnya bisa dilihat secara kronologis waktu, berapa lama betul-betul memang pada akhirnya bisa bangkit. Terus ada pengaruh nggak dengan karakter? Dengan karakter kita ya, mungkin melankolis atau kolerik atau mungkin juga sanguin, flekmatis seperti itu. Apakah itu juga memberikan andil atau sumbangsi di dalam apa ya, lama atau panjang pendeknya proses kebangkitan kita dari kegagalan itu? Ya, cukup lama ketika saya bangkit lagi dari kegagalan itu. Hampir 3 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun itu perasaan malu, perasaan tidak percaya diri, bahkan sebenarnya tidak mau melayani lagi. Untuk apa saya melayani? Sementara kehidupan saya, masa lalu saya begitu kelam gitu. Jadi nggak mungkin saya bisa dipulihkan lagi. Itu yang selalu ada dalam pikiran saya gitu. Sehingga sampai pada titik saya yang penting melayani, saya kerja saja. Saya kerja waktu itu jadi sales roti. Ya, saya kerja, pikir saya lebih baik saya kerja dapat uang dan setelah kerja saya melayani. Itu yang dalam pikiran saya. Toh sama saja saya pikir, saya tetap melayani. Tapi kalau untuk melayani full, saya pikir saya orang yang nggak layak, saya pikir. Itu yang selalu ada dalam pikiran saya waktu itu. Tapi saya katakan lagi peran ini saya, pacar saya cukup kuat gitu untuk kembali kepada panggilan. Terus menguatkan saya, bahkan saya tahu dari kesaksian ini dari teman kamarnya gitu. Hampir setiap malam dia mengambil waktu untuk berdoa supaya saya dipulihkan. Bukan saya supaya kembali lagi pacaran, kami sudah putus waktu itu. Tapi supaya saya dipulihkan kembali ke panggilan. Pada titik-titik itulah titik terendah dalam kehidupan saya. Saya bilang bahwa Bali kota indah, tapi bagi saya Bali adalah kota pembuangan. Saya bilang begitu, kota pembuangan. Disitulah saya dibentuk ulang. Saya menyadari bahwa ketika itu panggilan Tuhan sangat berharga. Saya sudah di tingkat akhir, saya pernah melayani dengan baik, kemudian saya harus mulai dari nol lagi. Dari situ saya menyadari bahwa sebenarnya panggilan Tuhan itu sangat berharga. Sangat berharga dalam kehidupan saya gitu. Ya, jadi dengan demikian bahwa dalam kondisi gagal tuh maksudnya sekalipun pernah sempat hampir mau mengakhiri hidup, tapi pikiran itu masih bisa berpikir jernih ya, masih bisa berpikir waras dalam tanda kutip ya, untuk melihat oh ya aku sudah sampai di situ. Kalau sampai di sini berarti aku harus buat apa seperti itu. Jadi ya dengan demikian dari apa yang Pak Iwan sampaikan ya, dari proses itu ya, dari gagal dan semua. Dan kalau kita lihat memang ya merasa dibuang, perasaan malu dan semua ya memang itu identik dengan sesuatu yang dosa yang kita lakukan ya. Itu mau tidak mau itu mengikuti kita berbuat dosa, hal-hal perasaan itu dan tekanan, intimidasi itu mengikuti. Nah sekarang dari situasi itu, apa yang Pak Iwan lihat dan kemudian apa yang Pak Iwan juga rasakan, bagaimana Tuhan itu bekerja dan melalui masalah itu Tuhan itu sebetulnya mau bicara apa sama Pak Iwan? Beberapa kali memang saya sempat sampaikan melalui kesaksian-kesaksian saya, pelajaran yang sangat berarti dalam kehidupan saya. Yang pertama, bahwa upah dosa itu tetap maut gitu. Maut itu apa? Penghukuman, saya bilang. Apapun itu, jangan menganggap bahwa dosa yang kita lakukan saat ini nggak ada dampaknya. Gitu. Dampaknya itu banyak bagi saya pribadi, juga orang-orang di sekitarnya. Gitu, cukup lama kami mengalami itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses ini saya menyadari bahwa panggilan Tuhan itu berharga sekali. Sangat berharga. Ketika kita menyia-nyiakan panggilan Tuhan, Tuhan bisa saja pakai orang lain gitu. Tapi ketika kita mau dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan juga mau mengampuni kita gitu. Itu pelajaran berarti yang saya selama ini sering saksikan, bahwa boleh gagal, tapi bangkit dari kegagalan itu nggak semua orang mampu gitu. Jadi saya bilang, ayo, untuk sekarang teman-teman muda, teman ini, bukan berarti saya menceritakan kegagalan saya supaya, oh saya pernah gagal, saya gagal aja nanti bisa bangkit. Enggak, bangkit itu susah sekali. Bahkan saya sangat pesimis waktu itu. Tetapi saya menyaksikan itu supaya jangan gagal gitu. Panggilan Tuhan itu berharga. Kalau kamu yang ingin jadi hamba Tuhan,
bagi anak-anak muda sana jangan sampai jatuh dalam dosa. Akibatnya akan fatal begitu. Jadi Itu yang kalau saya- kita lihat itu makin kita berdosa seperti firman Tuhan ya, anugerah Tuhan itu makin terasa ya, makin besar untuk kita ya. Karena kalau kita nggak pernah merasakan terpuruk dan semua, sepertinya kematian Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan dari Yesus itu nggak nyata ya dalam hidup kita. Nah Pak Iwan, boleh Pak Iwan ceritakan pada titik apa ya, ada satu momen nggak yang betul-betul yang tiba-tiba Pak Iwan tuh matanya dicelikkan gitu loh. Terus oke, aku harus bangkit. Aku harus benar-benar aku harus membuang atau meninggalkan masa lalu itu, aku harus melihat ke depan. Karena dalam arti ya yang kita ceritakan ini kan masa lalu ya. Aku ke depan ini, aku harus melihat karena tadi sudah bilang kan bahwa iya Tuhan mengasihi kita, ada kesempatan panggilan dan kesadaran itu pada momen apa? Masih ingat nggak? Iya, momen ketika saya sadar itu momen ketika saya melihat perjuangan waktu itu pacar saya. Saya begitu mengabaikan diri saya untuk nggak mau melayani gitu. Saya ingin pernah pergi diutus ke Korea juga karena nggak mau melayani lagi gitu. Tetapi perjuangan pacar saya kok luar biasa, saya bilang, supaya kembali ke panggilan, supaya dipulihkan. Orang lain saja berjuang buat saya luar biasa. Juga ada teman saya yang dua itu deh terus menguatkan saya. Mereka berjuang untuk saya kembali ke panggilan, kok saya seperti biasa saja gitu. Akhirnya membuat saya bilang iya, saya harus berjuang kembali ke panggilan walaupun susah memang. Memang sangat susah untuk kembali ke itu. Bahkan momen-momen untuk saya kembali ke kampus ini pun momen yang sangat berat bagi saya. Oh, jadi ada ya Pak ya, melanjutkan yang belum selesai. Iya, Waktu itu melanjutkan. tingkat berapa Pak? Tingkat 6, Tingkat 6 skripsi ya? skripsi ya. Oke, terus pada saat itu harus bagaimana ketika kembali? Itu kan dalam arti proses ya, seperti kita tuh ditarik lagi ke jalan-jalan yang kita nggak senang. Kita ketemu dengan orang-orang di masa lalu yang, aduh apa kata dunia gitu. Iya. Gimana rasanya waktu itu Pak? Rasanya sangat berkecamuk. Malu, mau ketemu orang itu malu. Ya. Bahkan nggak ada kepedean. Bahkan saya saya mau kuliah aja, sampai di kampus kuliah, dari pagi, waktu itu sudah jadi istri, tahun 2008 sudah jadi istri saya yang harus mengantar ini, saya kuliah, karena saya sebenarnya sudah selesai mata kuliah, tapi karena ini berkaitan dengan etika, apapun moral, saya harus mengambil 3 mata kuliah ulang. Ketika kuliah itu, istri saya nemani dari pagi sampai siang, karena kamu temani saya. Dan istri saya temani dari pagi sampai siang itu temani kuliah, kemudian kami pulang sama-sama itu sampai terus ini, karena memang nggak tahu perasaan atau apa, memang ada beberapa yang memang anggap ya hati-hati, kamu pernah jatuh dalam hal ini, bahkan ada yang mewanti-wanti jangan sampai ini. Itu yang membuat saya akhirnya tambah Down. seperti menundukkan kepala, sangat down sekali. Jadi kapan kepala sudah bisa terangkat begini Pak? Kan menundukkan, tapi terus benar-benar bisa terangkat. Ya aku tahu, aku harus jalani hidupku. Itu mungkin sekitar tahun 2012 dan 13 akhirnya Oh, saya mulai bisa bangkit. Tadinya saya kan di sini sebagai karyawan, kemudian tenaga associate, kemudian ini, dan di situ membuat ada beberapa staf yang memang khusus mempercayakan hal-hal pelayanan kepada saya, mendampingi, menguatkan, meneguhkan. Itu akhirnya melihat bahwa terus dikasih motivasi lah. Akhirnya membuat saya bangkit. Bahkan beberapa kali saya ikut pelayanan senior, selalu diingatkan bahwa pernah memang memiliki masa lalu yang kelam, tetapi itu menjadi bahan pelajaran yang baik. Bahwa memang masa lalu boleh ada, tapi kemenangan kan sudah kita sudah menang gitu atas setiap kegagalan itu. Itu akhirnya membuat saya bangkit. Begitu. nah Pak Iwan sudah pernah di posisi itu ya, menemui kegagalan, mengalami kegagalan. Apa yang gini ya? Dalam arti kita pernah mengalami kegagalan seperti itu ya. Terus apa yang kita sebetulnya paling tidak suka gitu ya? Ya kita ini udah gagal gitu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang menambah tekanan dalam diri kita yang dilakukan oleh orang sekitar. Ya mungkin Pak Iwan pernah alami. Itu apa yang Pak Iwan rasakan dan itu semakin membuat terpuruk, membuat makin menuduh diri sendiri dan semuanya?
Iya, yang membuat saya makin terpuruk adalah nggak semua banyak orang bisa melihat orang gagal gitu. Mereka bilang ketika gagal itu lingkungan di sekitar ya iya kamu layak gagal karena selama ini kamu begini. Itu yang membuat saya makin lagi Penghakiman ya. penghakiman. Kemudian ditambah waktu itu keluarga saya mendapat tekanan juga. Akhirnya mereka juga malu akhirnya untuk dalam tanda kutip ya malu dengan kegagalan saya karena banyaknya pembiayaan. Bahkan ya akhirnya gereja yang sponsori saya juga memutus sponsorship saya karena mereka juga nggak mau melihat ini. Dan itu yang makin membuat saya sangat terpuruk. Yang ini nggak banyak, saya sebutkan nggak banyak orang yang akhirnya mendukung. Tetapi dari situ saya belajar bahwa ketika saat ini saya sudah menang, justru ketika melihat orang gagal, bukan saya yang menginginkan orang gagal. Menggagal seperti yang saya rasakan, saya justru bisa ikut ambil bagian, ikut mensupport dan memberi motivasi begitu. Jadi kalau kita bicara gagal itu kan sebetulnya tidak terpenuhinya sebuah standar. Ya, misalnya kita studi, kita fail karena nilai kita F gitu ya. Terus kemudian kita gagal, misalnya kita nggak bisa lulus ujian atau kita nggak bisa memenuhi standar misalnya dalam pekerjaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah Pak Iwan, sebenarnya orang gagal itu ya dari pengalaman Pak Iwan ini, itu sepenuhnya karena diri kita mau, lingkungan yang menarik-narik atau mempengaruhi kegagalan kita, atau bagaimana? Dari dalam atau dari luar? Atau ada dari dalam dan dari luar? Karena dalam arti gini ya, Pak Iwan menyaksikan seperti ini. Di Bapak Ibu di rumah juga mereka mungkin punya pengalaman yang sama ya. Karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah gagal, sekalipun itu kecil saja gitu ya. Nah jadi mungkin Pak Iwan bisa ceritakan, itu murni dari dalam sendiri memang mau seperti itu, atau nggak tahan ya, nggak tahan, atau dari luar yang ada pemicunya seperti itu? Dulu saya sebenarnya tidak pernah berpikir bahwa saya akan gagal. Saya bilang Semua saya orang tidak pasti, mungkin ya. gagal. Iya. Saya sudah jadi hamba Tuhan, Ya. saya tidak mungkin gagal gitu. Ternyata dan pemicunya bagi saya memang saya tidak pernah dilayani pribadi waktu itu. Oke. Tidak pernah dilayani secara pribadi dan tanpa disadari memang lihat track record keluarga semuanya jatuh dalam hal yang sama gitu. Ya, Baik orang tua, kemudian kakak adik juga hampir begitu jatuh dalam dosa yang sama. Dan saya nggak menginginkan, apalagi ditambah lingkungan, sepertinya seolah-olah kok menawarkan ini menawarkan sesuatu dan itu akhirnya memberi peluang begitu, ya. membuka peluang Iya, untuk iya, itu. iya. Akhirnya Tidak sanggup. tidak sanggup dan akhirnya saya gagal dalam Ya. hal itu. Oke, disimpan dulu. Kita masih lanjutkan lagi pembicaraan kita, yang pasti ada banyak mutiara-mutiara, ada banyak kesaksian dan juga sesuatu yang bisa menolong kita. Apalagi mungkin situasi kita saat ini sedang terpuruk. Biarkanlah sore hari ini kita mendapat pertolongan pada waktunya. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Itulah yang mau disampaikan oleh narasumber kita sore hari ini. Kami tidak tahu situasi Bapak Ibu Saudara di rumah sedang apa yang sedang Bapak Ibu alami, tapi kiranya sore ini boleh menjadi berkat dan juga menjadi satu kekuatan baru untuk kita semua. Ya, tadi Pak Iwan sebut-sebut pacar saya, sekarang jadi istri saya, seperti itu ya. Yang paling niat berjuang. Pacarnya aja niat gitu, ya sungguh-sungguh. Kok saya enggak gitu ya.
Ya, Bu Eni, gimana? Jadi berapa tahun ya dulu ya Bapak Ibu pacaran terus kemudian harus putus? Kami pacaran dari tahun 2002 ya. 2002 menjelang 2003. menjelang 2003 ke putusnya itu 2006. 6, 7. Dari Waktu awal kasus sudah itu. long distance LDR-an Ya. gitu ya. Ya. Jadi Ibu di Surabaya ya. Ya, saya di Surabaya. Terus Pak Iwan di Batu. Iya, Jadi di Batu. betul-betul ujian cinta ya. Ujian cinta, jadi ada putus nyambungnya gitu ya. Nah, Bu Eni, tadi sudah Pak Iwan ceritakan ya, kita udah dengar sama-sama. Terus Bu Eni adalah pelaku utama. Iya. Pelaku utama untuk berjuang, berdiri bersama gitu ya. Terus memberi tangan untuk Iya. bisa menarik Pak Iwan. Sebenarnya bagaimana rasanya mendampingi orang yang waktu itu sedang gagal ya? Iya. Kan kalau sekarang kita bilang pernah gagal gitu ya, Iya. tapi waktu itu sedang dalam keadaan entah merasakan kegagalan atau sedang dalam posisi Iya. memang dia gagal. Gimana perasaannya, Bu? Ya, mendampingi waktu itu masih pacar ya, mendampingi pacar saya Tapi udah yang putus ya? Iya, sudah putus, Putus ya? sudah putus. Di ghosting kalau nggak salah ya sempet. Anak muda, jadi anak muda ini loh kasus ghosting beneran nih. 4 tahun terus di ghosting. Ya, Iya. sangat sulit ya, sangat sulit karena waktu itu kami kan sudah pacaran sungguh-sungguh, kami sudah serius, Ya. kami sudah komitmen. Nah, sedangkan orang ini gagal dalam berkomitmen waktu itu, ya, dan meninggalkan ya pasti luka untuk saya gitu. Nah, tetapi Ini cinta pertama atau keberapa, kedua? kalau sejak masuk I3 ya cinta pertama. Wah, Tapi, tersayat saya. Ya lanjut Bu, lanjut ya, Bu. tetapi dalam saya terluka itu entah apa yang saya rasakan, saya merasa terbeban untuk menolong dia gitu. Di saat saya terluka, saya mau komitmen untuk berbuat baik terhadap dia gitu. Karena saya melihat bahwa dia keluarganya tidak mau menolong dia, menolak dia, teman-temannya menolak dia, bahkan gerejanya menolak dia gitu. Lalu waktu dia ini datang ke Bali, waktu itu telepon, saya mau ke Bali, saya mau menyelesaikan masalah. Setelah itu saya mau minta maaf, setelah itu saya mau pergi dari hidup kamu, katanya. Nah, waktu pergi ke Bali saya melihat waktu pertama kali ketemu sebenarnya jengkel ya, sebenarnya rasa jengkel melihat dia, tetapi muncul belas kasihan saya. Bagaimana saya tidak belas kasihan kepada dia? Penampilannya, dilihat dari penampilannya lusuh, lalu tidak bersemangat seperti itu ya. Saya kasihan gitu. Saya kasihan, saya bilang sama dia, boleh nggak kamu tetap di sini? Kamu tetap di sini, entah sampai kapan kamu bertahan, tetapi kamu tetap dekat saya akan menolong kamu, saya akan kita berjuang bersama-sama supaya kamu pulih, biar kamu bangkit lagi. Karena waktu itu memang dia merasa bahwa betul-betul dia orang yang gagal betul-betul ya. Itu nggak takut kata orang apa gitu, terus kata keluarga ibu apa gitu waktu itu? Jadi ini siapa, udah putus, kamu udah disakitin, kamu masih mau pertahankan dia untuk ada. Iya, memang Gimana? memang ada beberapa teman saya telepon, ada beberapa hamba Tuhan senior ya dari gerejanya menelpon saya untuk sudah akhiri saja hubungan kamu dengan dia. Dia itu nggak bagus untuk kamu gitu. Tetapi puji Tuhan saya berada di gereja di Bali di tengah-tengah orang yang mendukung saya dan juga mendukung dia, yaitu Bapak Ibu Gembala kami di tempat saya pelayanan. Waktu itu mereka melihat, mereka bilang sepertinya dia bisa dirubah, dia bisa ditolong. Ya mereka begitu. Mungkin waktu itu saya juga kacau ya, saya juga terluka, dan puji Tuhan respon dari sekitar saya baik untuk menolong dia. Jadi itu yang saya lakukan untuk. Nah, Bu Eni lihat ya, mendampingi orang yang gagal ya. Terus menurut Bu Eni pada saat itu, dia ini paling perlu apa? Orang gagal tuh sebetulnya ya saya bilang dia ini maksudnya Pak Iwan waktu itu yang di Iya, depan iya. mata ya. Iya. Apa yang Bu Eni lihat yang paling dia perlukan untuk menjadi prioritas mau istilahnya mau dibangkitkan Mau gitu. dibangkitkan Iya. lagi, ya. Apa yang paling diperlukan?
saya mau membangun kembali kepercayaan dirinya ya. Oh, oke. Karena waktu itu dia sudah hilang harapan, sudah merasa dirinya sudah tidak berharga, sudah tidak berguna, merasa dirinya kotor gitu. Tapi saya katakan bahwa tidak semua orang bisa gagal dan semua orang juga harus bangkit kembali. Jadi memberikan motivasi-motivasi kepada dia untuk dia segera bangkit lagi. Jadi nggak perlu dikata orang ya, Iya. betul-betul. Mungkin cinta itu mengalahkan segalanya. Saya baru nanya loh. Jadi memang ada orang yang negatif Iya, juga ya. saya baru gitu. mau nanya loh, waktu itu biarpun Memang Iya. benci, biarpun sakit hati Sakit itu, tapi hati. masih ada cinta. Masih ada kan? sedikit. Benci tapi Masih. rindu. Bu Dina nih, kompor-komporin. Iya, iya. Memang ya kita agak ya bernostalgia, Iya. kita agak flashback seperti itu ya. Karena rupanya dari apa yang terjadi dulu itu juga efek juga ya ke sini ya. Tapi oke, dari perjalanan itu jadi berapa tahun ya Bu, Ibu dengan mendampingi Pak Iwan, terus tiba-tiba kemudian memutuskan kita nikah aja. Itu gimana ya? Apa kata orang tua, apa kata saudara-saudara itu gimana? Sekitar 2 tahun ya, 2 tahun pelayanan di Bali bersama-sama. Walaupun penuh perjuangan ya, dia harus Tapi Ibu bekerja. sudah lihat memang berubah. Sudah berubah, puji Tuhan sudah berubah, melayani juga. Oke. Melayani itu yang kecil-kecil ya, seperti sapu gereja, pel gereja, main gitar di persekutuan ibu-ibu, pelayanan-pelayanan kecil. Tapi kalau Ibu melihat Pak Iwan, apakah Pak Iwan ini orangnya itu memang gampang untuk misalnya datang, maafkan saya sudah melakukan ini, gampang menyesal, terus gampang mengakui kesalahan enggak? Pak Iwan ini? Sepertinya waktu itu agak kasar ya, saya bilang tahu diri ya waktu itu. Sepertinya gitu. Jadi diam saja gitu. Diam saja gitu. Tidak mencoba untuk hanya meminta maaf kepada dia dan saya mau memperbaiki diri. Itu saja. Oke. Kan kadang-kadang itu ada ya, juga dia Gengsi. sudah gagal, Iya. dia gengsi juga kan mau untuk mendekat atau mau untuk memperbaiki segala sesuatu. Tapi ya itu udah modal bagus banget Pak. Jadi ujian cintanya luar biasa ya, ujian cinta luar biasa. Jadi menikah tahun berapa? 2008. Menikah 2008. 2008. Jadi 2006 Pak Iwan ke Bali. Bali, ke Cantol di sana sebenarnya mau ke Ambon ya. Mau ke Ambon. Terus kemudian 2 tahun diproses sama-sama, terus menikah 2008. 2008. Nah berarti 2008 itu yang start kuliah. Iya, di bulan Juli. Di bulan Juli ya, semester ganjil ya, semester Iya. baru ya. Iya. Ibu nungguin katanya. Gimana Bu, Iya. seharian nungguin di kampus? Ya memang waktu dia merasa gagal itu kan memang dia sudah tidak percaya diri lagi untuk itu. Jadi setiap ada kuliah, waktu itu tadi sudah dijelaskan ngambil 3 mata kuliah, saya selalu datang. Karena waktu itu saya belum mulai pelayanan ya Iya. di kantor. Jadi saya tunggu sampai selesai kuliah, baru kami pulang bersama-sama pulang ke rumah gitu. Jadi saya tunggu. Jadi pindah ya? Jadi pindah ke Batu ya? Iya, Setelah pindah menikah ke itu Batu. Pindah ke Batu. Iya. Terus Bu Eni, hal apa ya yang Tuhan nyatakan mendampingi orang yang gagal untuk Ibu? Apakah ada karakter yang dibentuk atau ya apa yang Ibu alami selama 2 tahun mendampingi Pak Iwan, bahkan tidak 2 tahun ya, katanya Pak Iwan 2012 bisa tegak kepala. Iya. Kan itu lumayan tuh masa dari sekitar 6 tahun ya. Apa yang Ibu Eni lihat Tuhan bekerja untuk diri Ibu Eni? Ya saya melihat saya harus terima dia gitu. Yang pertama saya harus terima dia karena kami sudah komitmen untuk maju bersama-sama. Jadi ya saya terima dia apa adanya. Cinta itu pasti dorongannya. Oh iya. Bu Dina. Bu Dina pernah melayani pasangan. Oh, oke, banyak dalam pelayanan konseling banyak saya temukan. Ada orang yang sampai akhirnya katakan, apakah saya sudah terlalu hitam ya dosa saya, terlalu dalam, apakah Tuhan masih bisa mengampuni saya gitu. Itu kan pertanyaannya seperti itu ya, orang sering katakan seperti itu ya, banyak yang seperti itu. Tapi saya perhatikan ya, kalau seperti tadi ditanya apakah ada pengaruh karakter atau apa, saya pikir memang setiap orang waktu pemulihan dari kegagalan itu beragam.
dan waktunya ada yang cepat, ada yang lambat. Itu tergantung, yang pertama memang karakter dari orang tersebut. Kalau orang melankolis yang cenderung tertutup dan tidak mau membukakan masalahnya kepada siapapun, dia mungkin lebih lama dibandingkan dengan orang sanguin, orang plekmatik yang atau koleris. Tapi kalau orang sanguin dia agak apa tuh namanya, menganggap remeh justru masalah Terlalu itu. ceria-ceria dia, easy going. Menganggap remeh easy going tadi. Jadi sehingga sebenarnya dia tidak pernah akhirnya bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Itu pengaruh-pengaruh karakter ya. Tapi juga kalau saya lihat itu masalah kondisi rohani yang masih belum stabil, yang masih lemah sehingga dia juga sulit untuk bangkit. Tetapi pengaruh lingkungan, penghakiman lingkungan itu juga sangat membuat dia lambat untuk bisa bangkit dari kegagalan. Ya Pak Iwan sampaikan tadi itu belum pernah pelayanan pribadi ya. Tapi setelah itu pelayanan pribadi Pak? Ya, saya dilayani khusus akhirnya secara pribadi. Tahun berapa itu? Tahun 2007 lah. 2007 saya mengambil, 2006 akhir kalau nggak salah, 2006 akhir. Saya dilayani pribadi. Itu betul-betul langsung rasa lega seperti Di itu. situ lega. Iya. Walaupun saya melayani sebagai hanya membersihkan, bagi saya sudah. Saya harus memulai ini dengan ini. Padahal Bapak cerita kemarin ya, praktek 1 tahun seperti menjadi gembala di satu gereja ya. Waduh, itu betul-betul pembentukan hati ya. Iya. Bu Eni, jadi menikah 2008. Terus ya sampai sekarang ya. Ada konflik nggak? Yang terus kemudian terbawa-bawa, mengingat-ingat, bahkan sedikit diungkit-ungkit kalau lagi Ada. kalau lagi ribut. Pasti ada. Manusiawi ya. Iya, pasti ada. Momen apa itu Bu? 3 atau 4 tahun awal pernikahan itu kalau bertengkar pasti diungkit-ungkit ya. Ya, apalagi waktu itu kami terlambat untuk punya anak gitu. Jadi mungkin tahun pertama kami masih menikmati sendiri gitu tahun pertama, tapi masuk ke tahun kedua, tahun ketiga kami sudah merindukan adanya seorang anak. Belum dikasih sama Tuhan. Jadi itu yang membuat saya marah gitu. Membuat saya marah dan saya mengungkit-ungkit tentang kesalahannya. Ini pasti karena gara-gara kamu gitu. Jadi kita lama untuk mendapatkan anak gitu. Pak Iwan gimana waktu itu? Diam saja gitu. Saya hanya diam aja, menerima ya. Memang itu yang kesalahan yang saya lakukan. Akhirnya saya banyak diam saja akhirnya. Diam, ya memang itu salah saya lah. Untuk apa kalau membela diri juga nggak ada ininya ya, Tapi sudahlah. waktu emosi kan Bu, nyalain Bapak kan. Tapi kalau lagi baik-baik kan enggak ya. Karena nggak menyelesaikan masalah juga saling menuduh ya. Rupanya, jadi kalau kita lihat ya, apa yang Pak Iwan alami itu masa lalu ya. Terus kemudian setelah menikah bersama itu rupanya masih memberikan efek ya. Terus tenang-tenang itu setelah berapa lama? Sudah tidak lagi diungkit atau setelah Jaden lahir? Jadi pas hamil anak pertama diketahui hamil, dari situlah kami sudah mulai sama sekali mungkin tidak pernah bertengkar lah, nggak pernah berini. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah ini. Memang ya saling menyalahkan ini, akhirnya saya diam. Tetapi rupanya 4 tahun masa penantian itu Tuhan ingin, karena memang kondisi secara ekonomi juga kami belum siap ternyata untuk memiliki anak yang kami lihat. Yang kami lihat pada waktu 4 tahun pertama. Tapi setelah pas punya anak, pas hamil, diketahui hamil, sejak saat itu saya selalu berapa kali saksikan memang. Sejak saat itu kami nggak pernah bertengkar. Yang ini paling hanya ya selisih paham kecil-kecil saja gitu. Sejak itu ya betul-betul Tuhan betul mulihkan lah gitu. Oke, nanti kita simpan dulu, kita masih ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Tambah seru aja dan kesaksiannya saya sendiri diberkati sekali. Saya akan kembali setelah yang satu ini lewat.
Life is beautiful. Kita berbicara tentang kisah kita juga mendapatkan tips, tapi kita juga mendapatkan word of wisdom. Kata-kata bijak untuk menjalani kehidupan dan hari-hari kita di depan. Ya, kita masih membicarakan atau berbincang-bincang mengenai kegagalan bukan akhir segalanya. Tadi Pak Iwan dengan Ibu sudah bersaksi, sudah bercerita apa yang mereka rasakan. Rupanya kegagalan yang dialami oleh Pak Iwan di masa lalu itu rupanya berefek atau masih ada pengaruh atau ada ini ya, efek untuk masa-masa awal-awal pernikahan mereka, dan itu juga menimbulkan konflik di antara mereka. Ya, Bu Dina, kalau kita lihat dari pembicaraan Bapak Ibu yang tadi ya, yang sudah disampaikan ya Pak Iwan dan Ibu gitu. Pak Iwan mengalami kegagalan gitu. Kita lihat ya pasti itu andilnya manusia ya, lebih banyak seperti itu. Nah, jadi bagaimana Bu Dina melihat ya, Pak Iwan ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia masuk menjadi mau menjadi hamba Tuhan ya, dididik di sekolah teologi ya gitu. Nah, apa yang Bu Dina bisa lihat semuanya dan juga melihat kasus kegagalan seseorang seperti itu. Bagaimana Bu Dina? Ya, saya melihat dari kasus Pak Iwan tadi ya, dari kesaksiannya dan juga dari beberapa pengalaman pelayanan pribadi atau konseling kepada beberapa orang yang gagal. Saya melihat kegagalan itu salah satu penyebabnya ada persoalan yang tidak tuntas diselesaikan, masalah-masalah masa lalu yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas di hadapan Tuhan, entah dosa masa lalu baik pribadi maupun keluarga gitu ya. Nah, pelayanan pribadi itu harusnya memang menyelesaikan semua persoalan masa lalu yang tidak membuat kita berat, membawa beban untuk ke masa depan. Dan masalah-masalah masa lalu kalau tidak diselesaikan, walaupun sudah ambil komitmen untuk jadi hamba Tuhan, tetap akan menjadi pemicu masalah. Barangkali dia juga harus jujur ya, si orang itu ya. Harus terbuka jujur, ya. Harus terbuka Karena kita memang dikatakan harus menjadi bejana yang bersih, yang siap perkakas rumah Tuhan yang bersih. Jadi memang harus diselesaikan semua masa lalu kita, entah itu persoalan apa saja, kita terbuka. Dan juga trauma-trauma ya, trauma masa lalu, pengalaman-pengalaman pahit masa lalu itu harus diselesaikan di hadapan Tuhan supaya kita siap berperang dalam pelayanan gitu. Dengan demikian manusia bisa gagal, tapi rencana Tuhan sebetulnya tidak tapi, asalkan kita mau terbuka ya. Tapi kalau kita terbuka, Tuhan katakan ya dalam Mazmur 37 itu ayat 2, 3, 4, ya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak. Jadi bagi Tuhan tuh rencana Tuhan tidak ada yang gagal bagi diri kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang berkenan di hadapannya. Kalau kita gagal, Tuhan tangannya terbuka untuk datang, siap menerima kita kapan saja, dan dia akan memulihkan kita, mengampuni kita seperti Yesaya 1 ayat 18 katakan, memulihkan, mengampuni kita sejauh timur dari barat gitu kan. Kalau manusia masih pasti mengingat apa yang kita pernah buat, kesalahan kita pasti diingat, tapi Tuhan menghapusnya itu seperti kita tidak pernah berbuat sama sekali. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi ya. Menjadi putih, tidak ada bilang abu-abu atau ya seperti itu. Kemudian saya ingat satu bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 18 ketika Nabi Yeremia dipanggil Tuhan untuk melayani bangsa Israel, dan dia disuruh pergi ke tempat penjunan atau tukang periuk. Di situ dia memang kan diperhadapkan dengan dosa-dosa bangsa Israel, kegagalan-kegagalan bangsa Israel. Tapi di penjunan itu, di tempat tukang periuk, Nabi Yeremia belajar sesuatu, bahwa tanah liat yang ada di tangan penjunan itu, yang mau dibentuk menjadi bejana itu kadang-kadang bisa rusak. Karena ada batu kecil, ada kayu-kayu kering di dalam. Tapi Tuhan tidak pernah membuang tanah liat itu di tempat sampah. Tapi dia memegang kembali, kemudian dia memilinnya kembali, memutarnya kembali, menggilingnya kembali menjadi satu bentuk bejana yang baru seperti maksudnya, dengan tujuan yang mulia.
Jadi sebenarnya kegagalan itu bukan akhir segala-galanya ya. ya. Tuhan, kita dalam tangan Tuhan itu, Tuhan tidak pernah membuang kita, tapi Dia membentuk kita kembali menjadi bejana yang baru untuk kemuliaannya, dipakai menjadi kemuliaannya. Sehingga menurut saya ya, kegagalan bisa saja terjadi, tapi dia bukan akhir dari segala-galanya, karena akhir segala-galanya dalam hidup kita, pelayanan kita itu ada di tangan penjunan kita. Orang benar bisa saja jatuh, tapi Tuhan tidak pernah Tidak sampai membiarkan tergeletak. ya. Jadi mungkin saja kita mengalami kegagalan ya, dan kita semua kan tidak mau ya. Tapi ya yang jelas kita mungkin harus membangun kepekaan terus dengan Ya. Tuhan barangkali ya, supaya kita langkah-langkah kita itu tertolong dan langkah-langkah kita itu tepat seperti yang Tuhan mau. Ya. Luar biasa ya Bu Dina ya, Tuhan tidak membuang kita ya, walaupun Tidak pernah kita gagal. dibuang Ya. di tempat sampah. Dan saya pikir banyak ya pengalaman, bukan hanya Pak Iwan, tapi banyak sekali hamba-hamba Tuhan punya, atau orang-orang yang sekarang Tuhan pakai secara luar biasa, bukan aja menjadi hamba Tuhan, tapi di mana saja mereka menjadi berkat. Itu dimulai dengan pernah mengalami apa yang namanya kegagalan. Kehidupan kelam barangkali juga ya. kehidupan yang kelam, apapun bentuknya seperti itu. Tetapi ketika mereka hancur hati di hadapan Tuhan dan terbuka, dipulihkan, Tuhan bisa memakai mereka luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Dan biasanya orang-orang seperti itu loh yang dipakai Tuhan lebih luar biasa daripada orang yang menganggap diri baik-baik saja. Karena kesaksiannya hidup ya. Iya, Kesaksiannya hidup, kematian Tuhan juga hidup, dibawa dalam hidupnya seperti Iya, itu. iya. Jadi kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dengan demikian seperti tulisan itu, kalau kita membuat sebuah kalimat, barangkali masih koma ya, belum titik ya. Oh iya, betul. Kalau titik itu kan udah selesai gitu, full stop gitu ya. Tapi kalau koma berarti masih ada kelanjutannya gitu. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Ya, tapi dengan catatannya atau garis bawahnya Ya, adalah bahwa kita mau harapan. terbuka ya. Betul. Mau terbuka dan mau dibentuk oleh Tuhan Mau seperti itu. diselesaikan. Nah, Pak Iwan, dari apa yang Pak Iwan alami di masa lalu ya, kemudian juga di awal pernikahan. Apa yang Pak Iwan mau sampaikan kepada generasi kita sekarang ya? Dalam arti mungkin anak-anak sementara ini mungkin ya ada mahasiswa yang mengikuti panggilan Tuhan sekarang. Mungkin mereka ada yang tidak belum finishing well gitu maksudnya. Ya finishing well tuh nanti ya kalau kita udah meninggal ya, itu baru kita dibilang finishing well, tapi gagal lah di tengah jalan gitu. Itu bagaimana Pak Iwan boleh memotivasi mereka kembali? Iya, motivasi yang saya selalu berikan sebenarnya di kelas juga selalu saya sampaikan. Ketika saya menceritakan bagaimana saya gagal, jangan diikuti mau untuk gagal, resikonya banyak gitu. Bukan hanya untuk diri sendiri, bagi keluarga dan orang lain yang ada di sekitar. Maka jangan gagal gitu. Kalau Tuhan sudah percayakan satu kursi ketika kuliah, pertahankan kursi itu sampai akhir gitu. Jangan sampai akhirnya Tuhan memanggil orang lain dan menggantikannya gitu. Jadi setialah pada panggilan. Yang kedua, panggilan Tuhan itu berharga. Sangat berharga jangan sia-siakan panggilan Tuhan. Saya selalu gini, proses yang Tuhan terjadi dalam keluarga kami, bahkan sampai sekarang kami kalau sharing malam dengan istri, kok kita sampai titik ini ya gitu. Masih nggak percaya gitu. Kok sampai titik ini gitu. Tuhan luar biasa saya pikir. Kita sampai titik ini luar biasa gitu. Ya, tapi dari sini kita belajar. Walaupun pernah gagal, tapi Tuhan nggak akan biarkan terus dalam kegagalan itu. Bagi setiap kita yang gagal, yang mau bangkit, Tuhan pasti akan bangkitkan gitu. Tuhan akan berikan kemenangan. Tuhan juga kirimkan orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama dengan Pak Iwan nggak? Dalam Iya. hidup Pak Iwan, pasca kegagalan itu. Beberapa kali yang gagal hampir seperti saya, yang pertama pelajarannya adalah seolah-olah saya tahu kalau kamu nanti akan gagal dalam hal ini, jadi hati-hati. Berapa kali saya panggil dan ternyata dia mengabaikan, akhirnya gagal. Walaupun dia gagal akhirnya saya tetap melayani juga gitu. Kemudian sekarang saya bisa melayani orang-orang yang begitu juga gitu. Beberapa kali ketika ada yang gagal seperti itu saya selalu layani. Kemudian kamu jangan biarkan, kamu harus kembali. Ingat akan panggilan Tuhan, kembali. Karena saya pernah berada pada titik itu. Dan kembali Tuhan pasti akan pulihkan. Itu pelajaran berarti. Bejana barunya ini ya Bu ya, Iya, kan sudah bejana rusak, baru, betul. diangkat, dibentuk ulang, Iya. bejana barunya melayani orang-orang yang pernah Betul. mengalami latar belakang sama. Bu Eni,
Gimana pengalaman mendampingi orang gagal? Apa yang Bu Eni mau sampaikan? Ya, orang yang gagal itu harus ditolong. Jangan kita hindari, jangan kita malah tambah menjudge mereka, tetapi kita bantu mereka, kita tolong mereka supaya mereka bisa bangkit, walaupun tertatih, tetapi mereka bisa bangkit untuk mereka berdiri lagi atau mereka menang dari kegagalan itu. Ya, luar Saya biasa. ingat Ya. cerita di Perjanjian Baru ketika orang Farisi dan orang ahli Taurat datang membawa seorang perempuan yang sedang bersinah Ya. kepada Tuhan Yesus. Menurut hukum Yahudi, dia harus dilempari dengan batu. Tetapi ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus tidak katakan, ya kamu lempar dia dengan batu, sekarang biar saya lihat. Tetapi Tuhan Yesus katakan kepada mereka, siapa yang merasa diri tidak pernah berbuat dosa, kamulah lebih dahulu untuk melempari. Dan kalau kita diperhadapkan seperti itu, kita tahu bahwa siapa kita. Kita juga pernah jatuh dalam dosa kok. Apa sajalah bentuk dosanya, entah orang bilang kecil, entah orang besar, padahal di hadapan Tuhan tidak ada Nggak ada dosa kecil, dosa dosa besar, besar. kecil, ya. Akhirnya satu-satu mundur kan. Kemudian Tuhan Yesus bilang, saya juga tidak akan menghakimi kamu, tetapi kamu pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan itu memang cara yang paling baik ya, menghadapi orang yang gagal. Tapi saya pikir Alkitab itu begitu jujur ya, menceritakan tentang kelemahan orang-orang. Petrus saja kurang luar biasa apa. Dia pun juga jatuh dalam dosa, menyangkal Tuhan. Tapi setelah dia bertobat, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dia bertobat, kemudian berkhotbah 3.000 orang bertobat. Yaitu bejana barunya ya. Wah, waduh saya sangat diberkati sekali sore hari ini. Ya, jadi apapun keadaan kita, kita bisa saja jatuh, kita bisa saja gagal ya. Tapi waktu kita kembali kepada Tuhan, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa untuk hidup kita ya. Baik, saya akan segera kembali setelah yang berikut ini. Yesus. Beautiful, beautiful. Kita sudah ada di penghujung acara kita, program Life is Beautiful. Tema kita sore hari ini adalah kegagalan bukan akhir segalanya. Pembicaraan kami begitu padat, Pak Iwan menyaksikan apa yang sudah dia alami, kegagalannya, kejatuhannya dalam dosa, dan itu menyisakan jejak-jejak baik itu dalam perasaan maupun juga dalam hidupnya yang harus dijalani dan juga menjadi satu konsekuensi di dalam kehidupannya. Tapi rupanya ketika dia mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan dia sendirian, dia memberikan kekasihnya yang walaupun dia sudah disakiti hatinya, tapi memberikan tangan, mengulurkan tangan untuk mau menolong, bahkan mendampingi, mengembalikan kembali kepada panggilan yang semula, yakni untuk menjadi hamba Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan untuk menjadi hambanya. Dan tentunya dari apa yang sudah kita dengarkan, kita melihat bahwa kegagalan itu manusia bisa gagal, mungkin saja gagal, tapi rencana Allah itu tidak akan gagal atas orang itu. Dan kegagalan itu bukan akhir segalanya, karena dengan cara yang penuh kasih, Allah memperbaharui setiap orang yang mau datang kembali kepadanya. Dari Yeremia kita belajar bahwa Tuhan membentuknya menjadi bejana baru. Yang rusak dibentuk baru, kemudian dijadikan alat bagi kemuliaannya. Apapun yang sedang Bapak Ibu alami di rumah, mungkin mengalami kegagalan, atau juga mungkin di ujung tanduk saat ini, rasa malu, rasa tertekan, kemudian juga menghindari lingkungan oleh karena satu hal yang sudah dibuat secara khusus, mungkin masalah dosa tertentu, kembali kepada Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan dan Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya, menegakkan kepala, dan pada akhirnya boleh menjalani hidup seperti yang Tuhan sudah tentukan sebelum dunia dijadikan bagi Bapak Ibu Saudara dan juga bagi kita semua yang ada di sini. Ya, sore hari ini kita mau berdoa Bu Dina untuk orang-orang yang mungkin mengalami kegagalan dalam hidupnya, mungkin masih bergumul juga, karena gagal itu kan nggak direncanakan ya. Dia terjadi
tiba-tiba saja seperti itu. Nah, jadi kita doakan dan kita juga doakan supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita sadari, supaya kita betul-betul hidup di dalam jalan Tuhan. Mari Bu Dina boleh berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami percayai dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk hari ini, sore ini kami bisa mendengarkan kesaksian dari hamba-hambamu, Pak Iwan dan Ibu. Dan kami melihat betapa luar biasanya Engkau mengasihi hambamu. Dan kami juga melihat rencanamu tidak pernah gagal. Walaupun hambamu pernah jatuh, pernah gagal, tetapi Engkau mengangkatnya kembali dengan kasih-Mu, memulihkan dia secara sempurna dan memberikan orang-orang di sekitar yang mendukung, mengasihi, dan mengharapkan dia juga bangkit. Dan kami bersyukur bahwa akhirnya Tuhan, rencana-Mu agung itu terlaksana, rencana-Mu yang agung itu terlaksana dalam hidup hamba-Mu. Dan sekarang dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menolong banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik, dan malah pada sore hari ini kami mau berdoa untuk semua saudara-saudara kami, Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang mendengarkan atau melihat langsung semua acara pada sore hari ini. Kami berdoa kalau di antara mereka ada yang mengalami kegagalan yang sama. Kami berdoa supaya Tuhan tolong Engkau datang dan menjamah mereka dengan kasih-Mu. Engkau juga mempertemukan anak-anak-Mu ini dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi dia. Supaya bisa menolong dia untuk membawa semua persoalan dan beban dosanya kepada Tuhan. Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk hidupnya. Kami berdoa supaya mereka bisa terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengampuni mereka dan melepaskan mereka dari kegagalan, mengangkat mereka bangkit dan mengalami kemenangan dalam hidup. Bahkan kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang sempurna dalam hidup anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi berkat besar bagi kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa supaya Tuhan juga jaga kami semua, sehingga kami tetap waspada dari pekerjaan iblis yang ingin membawa kami jauh dari Tuhan, yang membawa kami untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Tuhan jaga dan lindungi kami semua, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami terus hidup di dalam kemenangan karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Beri kekuatan kepada kami dan firman-Mu terus menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Mari kita bangkit kembali kepada Tuhan. Tuhan mempersiapkan masa depan yang indah dan penuh dengan harapan. Saya akan segera mengakhiri program Life is Beautiful. Minggu depan kita akan bertemu lagi hari Selasa pukul 4 sore dengan topik dan tema perbincangan yang ada di sekitar kita. Dan kiranya kita semua tetap sehat, tetap bersuka cita. Much love and God bless.